Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan cara menghitung volume prisma segitiga dan juga cara menghitung volume tabung atau silinder. Ya, silahkan disimak dengan baik ya. Cara menghitung kedua bangun yang akan Ibu jelaskan. Oke, nah di sini yang akan Ibu jelaskan yang pertama itu menghitung volume prisma segitiga. Ya, untuk rumusnya, volume prisma segitiga itu rumusnya luas alas dikali tinggi. Oke, untuk memperoleh luas alas, kalian harus menghitung dulu dengan menggunakan rumus luas alas sama dengan setengah alas dikali TS. TS itu apa? Tinggi segitiga. Oke, kita langsung analisis saja gambar di samping ya. Ini ada di halaman 167, ini nomor 1. Oke, di sini terdapat sebuah bangun. Bangunnya berbentuk prisma segitiga. Mempunyai alasnya itu 12 cm, kemudian tinggi segitiganya 4 cm, kemudian tinggi prismanya itu 6 cm. Oke, dari gambar ini bisa membedakan ya, mana itu luas alas, kemudian ini tinggi segitiga, ini tinggi prismanya. Oke, Bu, kenapa ini harus rumusnya luas alas itu rumusnya setengah alas dikali tinggi? Karena ini prisma segitiga, jadi kalian harus menghitung dulu luas alas segitiga. Rumusnya apa? Yaitu menggunakan rumus luas alas sama dengan setengah alas dikali tinggi segitiga. Oke, kita langsung saja ke contoh nomor 1 ya. Berarti di sini diketahui alasnya itu sama dengan 12 cm. Kemudian tinggi segitiganya itu berarti 4 cm. Selanjutnya ini tinggi prisma ya. Berarti kita simbolkan T saja, itu berarti 6 cm. Oke, setelah itu yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan ini menghitung volume prismanya. Atau Ibu tulis PS, yaitu volume prisma segitiga. Oke, selanjutnya kita langsung jawab saja ya anak-anak. Jawab. Berarti di sini kita harus cari luas alasnya dulu, yaitu menggunakan rumus ini. Ya, berarti ada 2 perhitungan. Jadi kita yang pertama itu menghitung luas alasnya. Luas alasnya itu setengah alas dikali tinggi. Atau bisa saja di sini A dikali TS per 2 ya. Atau nih, sama saja dengan ini rumusnya. Oke. Lanjut ditulis setengah alasnya berapa? Alasnya di sini sudah jelas 12 ya. Berarti di sini dikali 12, kemudian TS ini tinggi segitiganya yaitu 4 cm. Oke. Oke, lanjut. Ini berarti setengah kita tulis dulu, kemudian ini dikali 12 dikali 4 itu berapa? Yuk kita hitung ya. 12 dikali 4 itu 2 kali 4 itu 8, 4 dikali 1 itu 4. Jadi ini 48. Kemudian 48 dibagi 2 berapa? 48 dibagi 2. Hasilnya 24. Jadi di sini tulis 24 cm ya. Kemudian kita langsung ke rumus prismanya. Volume prisma itu sama dengan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, ini kan kita udah dapat nih luas alasnya itu 24. Tinggal tulis saja di sini 24. Kemudian T yang dimaksud di sini yang mana, Bu? Ini yang ini.
tinggi prismanya, bukan tinggi segitiganya yang ini ya, tapi yang ininya. Oke, dikali 6. 24 dikali 6 berapa? Kita hitung sama-sama. 24 dikali 6. Nih, 24 dikali 6. 4 kali 6 itu 24 ya. 4 di sini 2. 6 dikali 2, 12 ditambah 2. Berarti di sini 144. Oke, 144. Oh iya, lupa. Kalau di sini luas alas, di sini satuannya cm persegi ya. Cm pangkat 2. Kalau di sini volume berarti di sini cm kubik atau cm pangkat 3 ditulisnya ya. Oke, itu untuk contoh soal halaman 167 ya, yang volume prisma segitiga. Oke, selanjutnya Ibu akan lanjutkan ke menghitung volume tabung atau silinder. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke bangun yang kedua, yaitu menghitung volume tabung atau silinder ya. Nah, di sini Ibu mengambil contohnya pada buku paket ya, soalnya di halaman 172 nomor 1 ya. Di sini untuk menghitung volume tabung itu rumusnya V sama dengan PR kuadrat T ya. Atau VR pangkat 2T. Nih, yang simbol gini tuh dibacanya Pi ya. PHI, yang gini dibacanya Pi. Jadi rumus volume itu V sama dengan PR kuadrat T. Ini ya. Kemudian nilai Pi ini sudah ditentukan ya. Pi itu nilainya 22/7. Tapi ini untuk angka yang kelipatan 7. Kalau misalnya diketahui jari-jari dari tabung itu 7, kemudian 14, 21. Pokoknya ini kelipatan 7. Kemudian Pi itu bernilai juga 3,14. Kalau misalnya ini untuk angka yang bukan kelipatan 7 ya. Misalnya jari-jarinya di sini diketahuinya 5, kemudian 10. Pokoknya yang bukan merupakan kelipatan 7. Oke, kita lanjut ke nomor 1 nih. Ibu akan bahas di nomor 1 ini. Kita lihat dulu ya. Tabung ini mempunyai jari-jari berapa? Lihat. Jari-jarinya itu 7 cm. Oke, biar lebih jelas, coba perbedaan diameter dan jari-jari itu apa? Nih, kalau jari-jari ini cuma setengahnya. Jadi dari titik pusat ini sampai ke ujung ini cuma setengahnya, 7 cm. Kalau misalnya di sini digambar sampai full ke sini, garis putus-putusnya berarti itu diameter. Gini, kalau misalnya di gambar itu dalam soal itu diketahuinya kayak gini nih. Ininya misalnya 14 cm. Nah, ini diameter. Kalau kayak gini ini diameter karena semuanya nih, diameter ini dari ujung sini sampai ke sini, itu namanya diameter. Kemudian ini jari-jari. Jari-jari jadi setengahnya dari diameter. Oke, kalau misalnya diameternya 14 berarti jari-jarinya 7 ya. Oke, langsung saja. Berarti di sini tinggal memasukkan rumus saja ya. Bahwa volume tabung itu rumusnya Pi R kuadrat T. Nah, gini ya rumusnya Pi R kuadrat T. Oke, langsung masukin saja. Oke, sebelumnya seperti biasa diketahui dulu ya. Maaf, ada yang kelewat nih. Oke, jadi diketahui dulu nih. Diketahui. Berarti di sini diketahui apa? Jari-jari apa diameter? Jari-jari ya. R sama dengan 7 cm. Kemudian ini apa nih yang 19 cm? Ini T atau tingginya. T-nya itu 19 cm. Oke, yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan itu sama. Yang ditanyakan itu volume tabungnya itu berapa ya. Jadi langsung jawab saja.
langsung jawab di sini. Berarti langsung ke rumus, V sama dengan pi R kuadrat T. Nah, di sini pi-nya itu berapa harusnya? Masukin 22/7 atau 3,14? Itu tergantung dari jari-jarinya. Jari-jarinya itu 7. 7 itu merupakan kelipatan 7 bukan? Ya, 7 itu merupakan kelipatan 7 ya. Jadi di sini kita menggunakan pi-nya yang ini, 22/7. Oke. Berarti di sini 22/7. Ya, 22/7 dikali. Nah, dikali ini R-nya pangkat 2. Berarti 7 harus dikalikan sebanyak 2 kali ya. 7 dikali 7. Kemudian dikali T. T-nya 19. Oke. Karena ini bisa dicoret ya. Artinya ini 7 dibagi 7 itu sama dengan 1 ya. Berarti di sini tinggal 22 dikali 1 dikali 7. Oke, 22 dikali 1 tetap 22 ya. 22 berarti di sini tinggal dikali 7. 7-nya tinggal 1 karena ini udah dicoret ya. Kemudian dikali 19. Oke, berarti kita tinggal menghitung ini berapa. Oke, satu-satu ya. 22 dikali 7 nih berapa? 22 dikali 7. 2 dikali 7 itu 14. 4. Satunya ke sini. 7 dikali 2, 14. Ditambah 1. Ini 154. Ini baru yang 22 dikali 7. Ini 154. Dikali 19. Satu kali lagi nih dikaliin. Hasil dari ini dikalikan ke 19 ya. Lanjut 154 nih dikali 19. Ya. 9 dikali 4 itu 36. Ya. 9 dikali 4 itu 36. 6 kesiniin 3. Kemudian 9 dikali 5 itu 45 ditambahin 3. Jadi 48. 8 di sini 4. 9 dikali 1, 9 ditambah 4. Jadi 13. Tulis langsung di sini. Kemudian ini 9 udah dikaliin semuanya, tinggal ke ini angka 1. 1 dikali 4 itu 4. Kemudian 1 dikali 5 itu 5. Kemudian 1 dikali 1 itu 1. Jadi ini 6, ini 8 tambah 4, 12. Kesiniin 1, 1 ditambah 3, 4, tambah 5 itu 9. Di sini 21 tambah 1, 2. Jadi hasilnya 2926 ya. Oke, berarti di sini hasilnya kita tuliskan 2926 cm kubik ya. Ingat, satuan volume itu cm pangkat 3 atau cm kubik dibacanya ya. Oke. Itu cara menghitung volume tabung ya. Oke, tadi udah jelas ya anak-anak. 2 bangun ini udah Ibu jelaskan. Cara menghitung volume prisma segitiga dan juga menghitung volume tabung. Silahkan untuk soal yang lainnya kalian kerjakan ya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Oke, terima kasih.